Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan manajemen persediaan dalam keuangan syariah. Yang pertama ada persediaan. Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya, untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali, atau untuk suku cadang dari peralatan atau mesin. Persediaan dapat berupa bahan mentah, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi, ataupun suku cadang. Fungsi persediaan. Fungsi persediaan ada 4. Yang pertama, menghilangkan risiko keterlambatan pengiriman bahan baku atau barang yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua, menghilangkan risiko jika material yang dipesan tidak baik sehingga harus dikembalikan. Yang ketiga, menghilangkan risiko terhadap kenaikan harga barang secara musiman atau inflasi. Yang keempat, untuk menyimpan bahan baku yang dihasilkan secara musiman sehingga perusahaan tidak akan kesulitan jika bahan itu tidak tersedia di pasaran. Selanjutnya ada biaya manajemen persediaan. Biaya dalam manajemen persediaan terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada biaya pemesanan, yaitu biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan bahan atau barang, sejak dari penempatan pemesanan sampai tersedianya barang di gudang. Yang kedua, biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan adalah biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan diadakannya persediaan barang. Yang ketiga, biaya kekurangan persediaan. Biaya kekurangan persediaan adalah biaya yang timbul sebagai akibat tidak tersedianya barang pada waktu diperlukan. Yang selanjutnya yaitu tentang model-model persediaan. Model-model persediaan memiliki 4 jenis. Yang pertama, model persediaan kuantitas pesanan ekonomis. Yang kedua, model persediaan dengan pesanan terbuka. Dan yang ketiga, model persediaan dengan diskon kuantitas. Lalu yang terakhir, model persediaan dengan penerimaan bertahap. Yang selanjutnya ada tujuan pengelolaan persediaan. Tujuan pengelolaan persediaan yaitu untuk dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumen dengan cepat. Yang kedua, untuk menjaga kontinuitas produksi atau menjaga agar perusahaan tidak mengalami kehabisan persediaan yang mengakibatkan terhentinya proses produksi. Hal ini dikarenakan 3 alasan. Yang pertama, kemungkinan barang atau bahan baku dan penolong menjadi langka sehingga sulit untuk diperoleh. Yang kedua, menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan dapat dihindari karena dapat mengakibatkan biaya menjadi besar. Yang ketiga, menjaga supaya penyimpanan dalam emplacement tidak besar-besaran karena mengakibatkan biaya menjadi besar. Lalu yang selanjutnya ada jenis-jenis persediaan. Yang pertama, batch stock atau lot size inventory. Lalu yang kedua, stock atau lot size inventory. Memiliki 2 jenis lagi yaitu fluctuation stock dan anticipation stock. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Maulida, NIM 0067. Selanjutnya, pendekatan manajemen persediaan. Pendekatan manajemen persediaan ada 2, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan JIT atau just in time. Pendekatan tradisional sendiri adalah pendekatan yang lebih menekankan biaya persediaan. Pendekatan ini memproduksi komponen produksi dalam jumlah besar dengan maksud untuk mengantisipasi kalau terjadi sesuatu. Biaya yang terdapat dalam pendekatan tradisional ini ada 4, yaitu biaya pemesanan, biaya penyimpanan, biaya persiapan atau penyetelan, biaya kekurangan persediaan. Metode yang digunakan dalam pendekatan tradisional ada metode Economic Order Quantity atau EOQ. EOQ sendiri merupakan model manajemen persediaan digunakan untuk menentukan kuantitas pesanan persediaan yang dapat meminimalkan biaya penyimpanan dan biaya pemesanan persediaan. Yang selanjutnya ada pendekatan just in time. Pendekatan just in time adalah suatu sistem yang memutuskan pada eliminasi aktivitas pemborosan dengan cara memproduksi produk sesuai dengan permintaan konsumen dan hanya membeli bahan sesuai dengan kebutuhan produksi tepat waktu dan tempat yang tepat. Pendekatan JIT ini
akan meminimalkan total biaya penyimpanan dan persiapan hingga menekan biaya-biaya itu sampai nol. Keuntungan yang didapatkan dari just in time. 1. Seluruh sistem yang ada di perusahaan dapat berjalan lebih efisien. Yang kedua, pabrik mengeluarkan biaya lebih sedikit untuk mempekerjakan staf. Yang ketiga, barang produksi tidak harus selalu dicek, disimpan atau direter. Yang keempat, kertas kerja dapat lebih simpel. Yang kelima, penghematan yang dilakukan dapat digunakan untuk mendapat profit yang lebih tinggi, misalnya dengan menggunakan profit tambahan. Kelemahan dari just in time sendiri adalah bahwa tingkat order ditentukan oleh data permintaan historis. Jika permintaan naik melebihi dari rata-rata perencanaan historis, maka persediaan akan habis dan akan mempengaruhi tingkat pelayanan konsumen. Konsep manajemen dalam Islam ada 5, yaitu 1. Menyimpan kelebihan setelah kebutuhan primer terpenuhi. Maksudnya, dalam Islam kita diajarkan untuk mempunyai skala prioritas, sehingga kita harus mengutamakan memenuhi kepentingan yang diprioritaskan terlebih dahulu. Yang kedua, menyimpan kelebihan untuk menghadapi kesulitan. Ketika kita dalam kondisi longgar, kita harus dapat menyisihkan dana untuk menghadapi krisis yang tidak terduga pada masa yang akan datang, atau sebagai persediaan di masa mendatang. Yang ketiga, hak harta keturunan sebagai generasi mendatang. Maksudnya, dalam konsep Islam, kedua orang tua harus menyadari bahwa generasi mendatang memiliki hak dan harta mereka, sehingga mereka tidak dianjurkan berlebih-lebihan dan mengabaikan kelangsungan hidup generasi mendatang. Yang keempat, ada tidak menimbun dan memonopoli harta kekayaan. Maksudnya, Islam mengharapkan penimbunan harta dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, kita harus mengembangkan untuk memberi kesempatan kepada pihak lain yang kekurangan atau kesulitan modal untuk melakukan usaha, dan juga sebagaimana jariah dengan cara bisnis swasta, perniagaan, dan produksi barang atau jasa, atau penanaman modal atau investasi. Selanjutnya ada perserikatan, usaha patungan atau musyarakah. Yang selanjutnya ada penitipan dalam bentuk giro maupun tabungan pada bank syariah. Yang selanjutnya ada kerjasama lainnya dalam pengembangan modal. Yang kelima ada pengembangan harta dilakukan dengan usaha yang baik dan halal. Maksudnya, keharusan pengembangan modal atau perniagaan harta harus dilakukan pada bidang yang baik dan halal, jauh dari riba dan hal-hal yang menimbulkan kerusakan. Nasi dari kelompok kami, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.